Jadi control hoist ini ketika kita mau ngedam, kita tinggal tarik ke atas, set. Nah, ini hold. Kemudian kita tarik ke atas. Ini namanya rise ya, teman-teman. Tetap semangat pagi, bahwa kita itu tetap harus bekerja di semangat pagi, dari pagi hingga petang ya, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan bahas OHT 777 ya, di bagian kontrol kabin. Jadi di bagian kontrol kabin ini, teman-teman, oke, sebelumnya ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, tombol lonceng notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, teman-teman, jadi OHT 777 ini yang terbaru ya. Jadi yang terbaru ini sudah menggunakan kamera belakang. Nah, ini kontrol kameranya atau displaynya. Jadi kamera belakang, kamera sebelah kanan, dan kamera depan. Untuk sebelah kirinya tidak ada kamera. Jadi kalau untuk sebelah kiri kita bisa melihat ya, teman-teman. Oke, kita ke kontrol transmisi ya, atau shift lever gear. Di sini ada kontrol hoistnya juga. Jadi kontrol hoist ini ketika kita mau ngedam, kita tinggal tarik ke atas, set. Nah, ini hold. Kemudian kita tarik ke atas. Ini namanya rise ya, teman-teman ya. Nah, ini menghold, menahan. Kemudian kalau kita turunkan ke bawah itu adalah float. Nah, kalau turunkan ke bawah lagi itu lower ya, teman-teman, atau menurunkan dam. Oke, di kontrol transmisi ini ada 3 tombol ya. Ini namanya kontrol untuk mengontrol parking ya. Jadi kalau kita tombol tiga-tiganya ini, kalau yang warna hitam itu hanya lock saja. Nah, yang warna kuning ini kontrol untuk kita mau parking. Kalau kita tarik ke D, kemudian kalau kita mau ngetes brake atau service brake atau retarder ya, jadi kita gas hingga 1200 rpm ya, nggak usah lebih, itu sudah ketentuan dari CAT. Kita ke panel ini ya. Jadi switch ini ada front brake ya, ini front brake. Ketika kita aktifkan seperti ini, kalau dia mau kita matikan, kita posisikan yang di posisi silang ya, ke atas ini. Nah, ini mati. Ketika kalau yang di bawah ini dia hidup ya. Oke, di sini kemudian kita ke secondary steering. Jadi secondary steering ini fungsinya untuk ketika ada sistem steering itu ada problem ya. Jadi kemudi kita tidak bisa diputar lagi atau di steeringkan ke kanan dan ke kiri. Kalian bisa gunakan ini, atau ini kan fungsinya ketika engine mati ya, jadi tidak perlu kita aktifkan, tidak perlu kita hidupkan. Oke, kemudian auto retarder ya. Auto retarder ini fungsinya untuk ketika kita jalan laju untuk memperlambat kecepatan ya. Jadi auto retarder. Dan yang sebelahnya, teman-teman, ini AC atau biasa disebut dengan kompresor AC ya. Jadi kalau kita aktifkan, dia akan dingin. Kalau tidak aktif tidak akan dingin ya. Ini fan. Kemudian yang di sebelahnya ini mengatur suhu. Kemudian ini backup throttle ya, throttle backup switch. Jadi ketika kalian itu ada problem pada RPM kalian tidak bisa naik atau sensornya rusak, kalian bisa gunakan throttle backup ini sebagai membackup, jadi bisa naikkan RPM ya di sini. Kemudian di sini kemudian ini backlight adjust monitor ya, jadi untuk meredupkan dan menerangkan monitor ya, atau display yang ada di sebelah ini ya. Jadi yang ada tulisan monitor ini kalian bisa terangkan menggunakan ini. Dan ini lampu hazard, dan ini lampu kerja. Baik teman-teman, kita ke tuas sebelah kiri ya. Pada kemudi ini ada tuas multifunction ya. Jadi ini untuk sein kanan dan sein kiri,
dan kalau kita tarik ke atas itu dimmer ya, atau lampu jauh. Dan di sebelah kanannya ada retarder ya, ini retarder manual. Jadi kalian bisa tarik retarder manual ini jika dalam keadaan unit itu laju ya. Jadi kalau laju kalian bisa tarik pelan aja pada retarder ya, manual. Kemudian di bawahnya ini teman-teman ada pedal ya, ini service brake. Dan di sebelah kanannya akselerator pedal, dan yang merah ini adalah secondary ya, jadi emergency brake ya. Jadi ketika kita dalam kondisi darurat. Oke, yang kita ke atas ya teman-teman. Di bagian atas ini ada switch ya. Switch ini adalah untuk traction control system ya. Jadi fungsinya ini ketika kita mau ngetes TCS nya berfungsi dengan baik atau tidak, kalian bisa menggunakan switch ini. Dan di sebelahnya ada economy mode ya. Jadi ini adalah economy mode, dan di sebelahnya adalah heater mirror switch, dan ini backlight lampu ya, untuk backup lampu. Kemudian ini product link atau GPS ya. Oke, kita ke bagian. Oke teman-teman, ini engine nyala ya. Ini kamera belakang udah aktif. Kalau kita tombol sekali, kita lihat ini kamera depan. Kemudian ini kita tombol sekali lagi, ini kamera sebelah kanan. Oke teman-teman, jadi kita dipermudah untuk melihat ya.